Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama kami tim MKM PPAI SMK 1 Bendo. Pada pertemuan kali ini kami mempersembahkan materi bab 3, yaitu mengurus jenazah, takziah dan juga ziarah kubur. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada beberapa hal. Ketika seseorang mengetahui saudaranya sama muslim itu telah meninggal, maka yang harus dilakukan adalah satu, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah SWT atas segala dosa-dosanya. Setelah ditutup matanya, kemudian tutuplah seluruh anggota badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Tempatkanlah di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya, tidak dilarang untuk mencium orang yang telah meninggal tadi atau si mayat itu. Selanjutnya, pengurusan jenazah. Jenazah itu kalau sudah dilakukan hal tersebut di atas tadi, maka yang harus dilakukan adalah memandikan jenazah tersebut. Setelah dimandikan lalu dikafani. Setelah dikafani kemudian disolati. Setelah tadi selesai, maka pengurusan selanjutnya adalah dikuburkan. Jenazah tersebut dikuburkan. Kemudian materi selanjutnya adalah memandikan jenazah. Apa syarat-syaratnya? Jenazah yang harus dimandikan itu: satu, jenazah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalnya terjadi kasus mutilasi, ditemukan tubuhnya, atau dalam kecelakaan, sebuah kecelakaan didapati tubuhnya sedikit, maka itu wajib dimandikan. Yang wajib dimandikan adalah bukan bayi yang lahir belum sempurna bentuknya atau meskram dalam bahasa Jawanya, atau bayi yang belum waktunya lahir kemudian meninggal atau belum sempurna, itu tidak wajib dimandikan. Kemudian tidak mati syahid. Orang yang mati syahid maka tidak wajib dimandikan jenazahnya. Kemudian tata cara memandikan jenazah adalah tempatkan di tempat yang tertutup agar tidak kelihatan auratnya. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi untuk memudahkan mengalirkan air, dipakaikan kain basahan. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Membersihkan mulut dan giginya. Disandarkan itu untuk membersihkan bagian dada dan perut. Kemudian giginya juga dibersihkan. Membersihkan semua kotoran dan najis. Apabila terdapat kotoran atau najis dalam tubuhnya, misalnya karena sakit, tidak bisa ke toilet atau kamar mandi sendiri, terdapat kotoran atau najis, maka wajib dibersihkan dulu. Setelah selesai dimandikan, kemudian jenazah tersebut diwudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Setelah membasuh seluruh badannya maka diwudukan. Disunahkan dalam membasuh badan itu 3-5 kali basuhan. Itu disunahkan juga memakai wangi-wangian, dipakai sabun atau sampo dan sebagainya, itu sunnah. Jadi yang wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh itu tadi. Selanjutnya mengkafani jenazah. Ketentuan kain kafannya adalah baik, bersih, menutup seluruh tubuh jenazah, berwarna putih, kering dan berminyak wangi. Bukan berbahan sutra bagi mayat laki-laki, 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Itu adalah ketentuan kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya, tapi ada 4 kali takbir. Setelah takbir pertama baca Fatihah, setelah takbir kedua baca sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah takbir ketiga membaca doa, setelah takbir keempat doa yang kedua. Setelah doa yang kedua ini langsung salam, jadi tidak takbir. Itu adalah tata cara sholat jenazah. Untuk lebih lengkapnya bacaan-bacaannya bisa kalian lihat di buku paket ya. File PDF-nya ada, atau juga buku paket yang sudah kalian miliki di rumah.
Setelah disolati maka jenazah itu dikuburkan. Ketentuan dalam mengubur jenazah itu adalah membuat liang kubur, memasukkan jenazah dengan mendahulukan bagian kaki, membaca doa saat masukkan jenazah ke liang lahat, membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat miring ke kanan, meletakkan tanah yang dibulatkan atau nama bahasa dalam bahasa Jawa namanya gelu, melepas tali-tali yang mengikat jenazah terutama di bagian kepala, pipi kanan harus menempel pada tanah. Setelah selesai, menutup liang lahat dengan papan atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Menaburkan tanah dan bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Dan yang lebih penting adalah memohonkan ampun bagi si jenazah. Itu tata cara atau ketentuan mengubur jenazah. Kemudian takziah. Takziah itu apa? Takziah atau malah itu adalah menghibur. Tujuannya adalah menghibur atau memberi semangat atau motivasi hidup bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mengingatkan bahwasanya setiap orang yang hidup itu akan mengalami yang namanya kematian. Itu diberi motivasi agar sabar, diberi ketabahan oleh Allah. Itu tujuan daripada takziah atau melayat. Kemudian adab atau etika orang yang bertakziah, di antaranya menyampaikan doa kebaikan dan terhadap orang yang meninggal serta mendoakan kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Kemudian hindarilah bercanda apalagi sampai terbahak-bahak. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburannya. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah, atau kalau tidak membuatkan, umumnya masyarakat kita biasanya membawakan beras atau dan lain sebagainya untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur itu berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingatkan kepada kita akan kematian. Tujuan dari ziarah kubur itu seperti itu. Rasulullah bersabda yang intinya adalah dulu Rasulullah pernah melarang berziarah kubur karena para sahabat dulu imannya masih belum kuat. Namun sekarang ziarah kubur itu dianjurkan atau disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kemudian hikmah daripada berziarah kubur adalah mengingat kematian, dapat bersikap zuhud, selalu ingin berbuat baik kepada kebaikan, bekal kebaikan untuk alam kubur dan hari akhir. Mendoakan si mayat agar Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima baiknya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah daripada ziarah kubur. Demikianlah materi bab ketiga. Ada kurang lebihnya mohon maaf, namun sebelum kami tutup, ada tugas yang perlu kamu kerjakan. Silahkan dijawab, kemudian dikirim ke Google Form. Linknya akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru PAI masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.